Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali di Alumni kembali hadir dan seperti biasa judulnya di Alumni. Otomatis kita akan bicara dengan alumni. Kali ini adalah alumni SMADA. Alumni SMA Negeri 2 Surabaya, Jawa Timur. Jadi buat yang nonton tapi bukan alumni nggak ada masalah. Ini kita cuma ingin memberikan informasi kepada Anda semua bahwa alumni SMA Negeri 2 Surabaya ini top, luar biasa, dan pastinya bisa diambil pelajaran hidupnya, pengalaman hidupnya, dan akan memberikan nilai-nilai yang terbaik lah untuk kita semua dalam menjalani hidup. Nah, kali ini saya, Jati Darman, berkesempatan untuk ngobrol asik seputar alumni dengan alumnus dari SMA Negeri 2 Surabaya tahun 90. Ini adalah Cak M. Ainun Ridho. Halo Cak Ridho. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita rekamannya di pagi hari Minggu, ini lagi cerah ceria. Ini Cak Ridho ini adalah alumni SMADA 90 dan merupakan pekerja film. Wah, kalau udah ngomongin pekerja film pasti ini nggak jauh-jauh dari sutradara, produser gitu ya. Kebetulan Cak Ridho ini adalah produser dan juga film, dan banyak sekali film-film yang sudah dihasilkan. Dan sampai sekarang pun masih menggeletinya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih, gimana ya sebagai profesi, sebagai pekerja film. Dulu sekolahnya udah kepikiran belum ya? Terus apakah ada hambatan ketika menjalani profesi ini? Nah, kita akan ngobrol nih, karena ngobrol asik seputar alumni, jadi kita santai-santai aja, Cak Ridho ya. Cak, pertama nih, kita pengen flashback dulu. Sebelum kita bicara soal profesinya Cak Ridho sekarang, saya pengen tahu masa kecilnya dulu Cak Ridho waktu zaman-zaman sekolah SD, SMP, kayak gitu. Itu seperti apa sih Pak? Cak, kehidupannya apakah ya normal-normal aja seperti anak-anak pada umumnya, atau justru ada sesuatu yang menarik nih dari Cak Ridho? Normal-normal aja sih. Tapi ada ya normal, mesti ya main layangan, apalah, main kelereng, main bola tiap sore, normal. Tapi ada satu hobi yang saya bahkan lupa diingetin sama tetangga saya dulu, tetangga saya dulu yang udah lama nggak ketemu, teman masa kecil di kampung dulu. Waktu saya udah aktif di film, dia ngingetin saya, sempat lupa bahwa saya dulu pernah di rumah sekitar kelas 3 SD, 4 SD gitu, bikin bioskop mini di rumah. Yaitu kayak semacam teknik wayang gitu loh. Ada iya, frame, iya. pakai kalkin gitu, terus kasih benang, saya bikin kayak apalah Batman, Superman atau apa. Video yang gayangin pakai benang itu. Sinarnya lilin dari belakang gitu. Kayak saya sendiri lupa diingetin, dulu kan bikin gitu. Oh, saya inget, iya sih. Saya karcisin gitu, saya bayar misalnya Rp5, nontonnya 5-6 orang gitu. Cuman gitu doang katanya. Oh, dari kecil katanya saya udah sutradara, katanya, kata tetangga saya. Itu aja sih yang paling saya ingat sesuai dengan karir saya sekarang, bahwa saya dari kecil katanya udah dalang. Ternyata ya, udah ngedalang ya. Nah, kalau diingat-ingat lagi, Cak, waktu itu apa yang kepikiran? Kenapa bisa sampai seperti itu? Kan zaman dulu bioskop ya sudah ada sih, tapi kan maksudnya jadi satu hal yang luar biasa, nggak kayak sekarang ya sudah menjamur. Kayak kita kan bioskop itu kayaknya udah gampang gitu. Nggak ada ya, apa inspirasinya nggak tahu dari mana. Nggak tahu inspirasi bersumber dari mana ya, saya juga lupa. Atau sering dulu ini kan YouTube, nggak ada YouTube, nggak ada apa. Nggak tahu dari mana ya, saya juga lupa inspirasi dari mana. Jelas bikin frame-nya pakai kalkir, ada lilin di belakangnya, terus saya gunting kayak semacam figur gitu, tapi dari kertas karton. Udah, ada lilin dari belakang, ya kayak wayang, teknik wayang, tapi gerang-gerangin pakai benang kayak berantem gitu. Mungkin itu kali ya, kan kalau dulu sih ketika mati lampu kan selalu ada lilin gitu ya. Terus orang tua saya tuh suka mainan apa nih? Kayak misalkan ini bisa ya, semacam itu. Bayangan-bayangan itu ya, shadow itu. Mungkin, tapi saya lupa persisnya
sumber inspirasi dari mana saya lupa. Tapi mungkin saat itu mainan kayak gitu ya mungkin buat kalau istilah sekarang mungkin out of the box kali ya. Buktinya penonton saya karcisin tuh ada banyak gitu. Banyak. Nonton bayar. Itu teman-teman sendiri ya? Iya, teman-teman sendiri, tangga. Makanya itu tangga itu ngingetin. Udah lama, saya nggak pernah ketemu lagi, sejak kecil nggak pernah ketemu lagi. Tiba-tiba ya tahu-tahu ada Facebook, temenan di Facebook, terus dia ngingetin bahwa saya dulu pernah bikin show itu, saya nyaris lupa. Wah, luar biasa. Itu nggak terlalu dominan ya, yang dominan saya main bola. Iya. Layangan. Karena itu yang mainstream ya, anak-anak kan kita pastikan sesuatu yang mainstream ketika seharusnya ingat ya, tapi luar biasa sih. Jadi sebenarnya dari kecil sudah ada bakat itu. Nah, waktu itu ketika melakukan itu orang tua tahu? Nggak terlalu. Orang tua saya itu tipe yang nggak terlalu istilahnya beda lah orang tua zaman dulu ya, tradisional sekali orang tua saya. Orang ortodok ya, nggak terlalu gubris apa. Paling urusan orang tua itu cuma udah belajar apa belum, sholat apa belum, udah ngaji apa belum, jam-jam ngaji sore habis asar harus ngaji, sholat 5 waktu diingetin terus, kalau ada PR ditanya, udah besok ulangan apa enggak ditanya, semacam itu. Tapi hobinya main apa nggak terlalu yang ada perhatian khusus dari orang tua. Berarti tetangga-tetangga pun juga nggak ada yang pernah cerita ya sama orang tua ya kalau Cak Ridho ini pernah bikin bioskop mini itu ya? Enggak. Waktu itu narikin 500 satu orang, kira pernah dapat Rp5. Rp5 itu dulu mungkin kayak sekarang 500 atau 5.000 kali ya? Ya, beli kerupuk lah. Dulu beli kerupuk. Teman saya satu kerupuk Rp5. Sekarang satu kerupuk berapa? 1.000 ya mungkin. Iya, 1.000 2.000 ya sekarang ya. Oke, lumayan lah ya buat jajan-jajan ya. Jadi sebenarnya itu narikin, habis itu nggak nyampe rumah lah, itu duitnya pasti udah habis di warung ya. Menarik sekali sih ya kalau misalkan anak umur 3 SD, berarti umur 8 tahun, 9 tahun, tapi sudah punya pemikiran untuk bikin sebuah bioskop mini dan ada bisnisnya pula di belakangnya. Ya. Seperti itu. Nah, ketika itu melihat hal seperti itu dan sekarang dengan perkembangan teknologi seperti ini, kira-kira Cak Ridho pernah nggak setelah dikasih tahu sama teman itu ya, mengencourage nggak sih untuk anak-anak sekarang ini untuk ayo dong bikin yang sama kayak gitu? Beda ya medianya, kalau sekarang kan udah saking canggih ya. Sekarang anak kecil mainan YouTube udah bisa ngedit, anak kecil udah bisa HP-nya udah bisa bikin video, sekarang udah jauh lompatan ininya lah. Nggak setradisional saya pada saat masa kecil, tapi sekarang anak kecil udah bisa menggunakan gadget, itu aja udah. Istilahnya anak saya kecil kelas 4 SD, anak saya lebih jago dari saya kalau urusan gadget. Gitu ya? Iya. Jadi juga bisa ngedit segala macam? Pengen belajar katanya. Anak saya perempuan kelas 4 SD pengen belajar ngedit katanya. Kelas 4 SD bikin belajar ngedit. Dulu saya 4 SD belajar apa? Kayaknya anak-anak sekarang tuh luar biasa sih ya untuk perkembangan seperti ini. Nah, terus kemudian ya, ketika beranjak, jadi itu waktu itu berarti cuma sekilas ya, sampai Cak Ridho nggak lupa, sampai lupa itu karena cuma sekilas. Iya, sekilas, nggak dominan lah, nggak lama, nggak yang sampai berlama-lama bertahun, nggak, sekilas itu. Sekilas. Terus kemudian beranjak ke SMP, terus SMA. Nah, di SMA itu kegiatannya apakah masih senormal-normal itu atau sudah mulai kebayang ke arah film, ke arah kerja? Waktu itu belum ada ya, kayak ekskul sinematografi atau apa, nggak ada. Ya, apalagi di Surabaya masih terlalu jauh ya dibandingin Jakarta ya. Belum ada saat itu. Jakarta pun kayak ya di tahun-tahun segitu belum ada ekskul sinematografi. Jadi dulu SMP juga nggak terlalu berurusan dengan berkesenian yang nggak terlalu inilah. Saya dulu SMP 3 Praban. Praban. SMA 2. Nah, waktu di SMA 2 udah aktif teater. Oh, di luaran sekolah aktif teater. Mungkin pelarian dari karena yaitu film. Waktu itu belum ke film, pokoknya yang waktu itu aktif pada saat aktif teater itu
belum kepikir film malah. Dan boleh saya ingin sampaikan sekarang, yang membuat ekskul teater di Semada itu saya. Pada saat saya kelas 2 tahun 89. Yang menggagas ekskul teater. Ya enggak saya sendiri, ada teman saya. Berdua atau bertiga gitu. Tapi penggagasnya saya cari pelatihnya. Sehingga setiap tahun setelahnya jalan tuh ekskul teater Semada. Sampai ada grup WA-nya. Alumni ekskul teater itu ada grup WA-nya. Tapi yang menggagas itu saya. Pertama kali mengadakan ekskul teater di Semada. Istilahnya inisiatif dari kita, baru kita sodorkan ke sekolah gitu. Sekolah Wakasek kesiswaan ya mengakomodir, akhirnya ada ekskul teater. Tapi yang menggagas saya. Banyak waktu itu yang ikut? Angkatan pertama saya kira-kira 10-an orang gitu lah. Lumayan lah ya, 10 orang. Dan boleh dibanggakan di awal kelahiran teater Semada, ekskul teater Semada, itu ikut Festival Teater Antar SLTA se-Jawa Timur kalau nggak salah. Festival Teater Antar SLTA se-Jawa Timur, pertama kali Semada punya ekskul teater dan langsung ikut lomba itu. Menyabet semua peran utama terbaik, peran utama pria terbaik, peran utama wanita terbaik, sutradara terbaik, grup terbaik, segala macam disabet semua habis. Padahal sebelum-sebelumnya itu yang biasa yang menang SMA mana, Sinlui atau itu melongo semua itu. Kita baru pertama kali ikut dan langsung disabet semua gelar bergengsinya. Siapa pelatihnya waktu itu, Cak? Namanya Solikin Jabar. Masih hidup, orangnya masih ada. Nggak tahu apakah masih ada ekskul sekarang. Pak Condro masih ada nggak ekskul di ekskul teater di Semada? Dan siapa pelatihnya saya nggak tahu. Kalau sekarang masih ada apa nggak saya nggak tahu. Apakah pelatihnya masih Cak Solikin apa bukan saya nggak tahu. Tapi dulu namanya Cak Solikin Jabar, alumni Sekolah Tinggi Kesenian Widiwatikta Surabaya. Waktu itu STKW, Sekolah Tinggi Kesenian Widiwatikta itu waktu itu kampusnya masih di Genteng Kali, Taman Cak Durasim itu. Ya. Taman Budaya Cak Durasim itu masih di situ dulu kampusnya. Kalau sekarang kan udah pindah ke daerah mana di sana itu, Kolilo mana lah sana apa. Nah, waktu itu berarti penggemblengannya luar biasa dong. Baru pertama kali cuma 10 orang, kemudian bisa menyabet juara kayak gitu. Kayak gimana tuh, Cak? Ya kitanya juga yang semangat dan selain berbakat dan semangat berlatih, pelatihnya juga canggih. Cak Solikin itu aktif di Bengkel Muda Surabaya, BMS. Aktif. Nyari sampai sekarang masih aktif. Kalau dicari di Bengkel Muda Surabaya, Cak Solikin Jabar gitu. Nggak tahu Cak Solikin itu masih nggak melatih ekskul Semada apa enggak, saya nggak tahu, lupain aja saya. Tapi kalau setahu saya sih ekskulnya masih ada sih, ekskul teaternya. Waktu saya zaman itu juga masalah, tapi ya kurang terlalu banyak orang yang ini ya. Mungkin orang-orang yang kurang ya. Nggak banyak yang tertarik, karena Semada waktu itu yang lebih ngetop tuh Pecinta Alam sebelum dibukukan ya. Pecinta Alam itu menyedot banyak itulah, MBI, terus PMR, gitu-gitu lah yang ngetop-ngetop tuh, yang masal-masal basket. Teater paling 10 orang. Iya sih. Paling 10-15 orang teater itu. Tiap angkatan kayaknya segituan. Saya dulu sih pernah bukan ikut ekskulnya, tapi karena waktu itu pernah kebetulan mau ada pagelaran, kalau nggak salah buat pentas seni atau apa, dan mereka lagi butuh orang, akhirnya saya ikut di situ. Jadi nggak ikut ekskulnya sih, tapi ikut pementasannya, sempat waktu itu di casting dulu apa segala macam. Menarik sih, emang saya juga agak tertarik sama dunia-dunia acting kayak gitu, kayaknya apa ya, memberikan wadah kayak selama ini kan saya begini gitu, kayak pengen menjadi orang lain tuh kayaknya menarik gitu, ada sisi-sisi yang lain yang tidak tersalurkan gitu ya. Nah, dan di saat yang sama saat itu setiap tahun malam kesenian itu diseleksi tiap kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, masing-masing 10 kelas. Berarti ada 30 partisipan diseleksi untuk, kalau nggak salah yang dapat tampil di malam kesenian itu nggak lebih dari 10 deh, 5 atau berapa gitu. Saya waktu itu kelas 2, kelas saya. Yang lain tuh rata-rata bikin kayak semacam yang didubbing duluan tuh apa itu ya, kayak
Ya, kayak B-Project atau apa yang didubbing duluan, suaranya tinggal lip sync doang dipanggil loh. Di playback gitu ya. Ya di playback. Nah, semua rata-rata kayak gitu. Hampir 100% kayak gitu. Kelas saya doang yang live, ludruk. Live ludrukan. Ada pengiringnya, kita semua berlatih gamelan, gendang apa berlatih singkat. Pokoknya dari sekelas doang, sekelas saya cuma 40-an orang. Ada kerawitannya, ada pementasnya, kita maunya live, kita nggak mau playback. Jadi dan akhirnya kita menang kan, juara 1 atau 2 gitu, pokoknya menang bisa tampil di malam kesenian. Ya mesti disediain live apa mic yang digantung live gitu banyak gitu. Dan ya minta biasanya nggak sampai segitunya katanya malam kesenian tuh panitia. Biasanya semua playback lah. Iya. Kita doang minta kayak gitu live. Sekali-sekalinya itu katanya. Saya bikin ludruk kelas doang pada ludruk kelas. Luar biasa. Itu teman-teman semuanya menyambut dengan baik. Maksudnya antusias. Sampai sekarang kalau teman saya sekelas kalau ditanya, pokoknya semua terkesan sama. Itu Rido yang meng-create. Iya, semua skenario yang bikin saya, sutradara saya, penata artistik saya, semua saya lah. Yang lain pokoknya teman-teman tinggal ikut, bagian nyariin duitnya lah teman-teman. Lah, bagian supporter sebelum aja. itu deh. Kelas 2 akhirnya terpikirkan untuk bikin ekskul teater, kemudian menggerakkan teman-teman sekelas untuk bikin ludruk secara live. Kelas 1, apakah sudah ada kepikiran kayaknya tertarik nih sama dunia seni, peran, film, teater? Awalnya gimana? Awalnya kok tiba-tiba ke arah situ? Ya kalau kelas 1 nggak terasa ya, mungkin juga masih culun kelas 1, belum mengenal, masih pengenalan medan kan di mana-mana kelas 1 masih belum lah belum. Ya gebrakan saya di kelas 2 itulah. Bikin ekskul teater, bikin malam kesenian dengan ludruk live itu. Yang 30 kelas apa diseleksi terpilih cuma 5 lah kalau nggak salah. Yang terbaik bisa tampil di itu. Cuma 5, saya ingat saya benar cuma 5. Yang lain itu kan Semada Big Band, apa yang kan Semada waktu itu punya paduan suara, punya band, punya kayak Suara Mardika, tapi yang seluruh Semada ya, yang kelas itu dipertandingkan. Dari 30 kelas semua ikut seleksi, yang terpilih 5 terbaik. Dan biasanya jor-joran yang pelatihnya waktu itu mahal-mahal lah. Masih ingat Dr. Dolit almarhum itu untuk saat itu, zaman itu tahun 89 untuk hire dia backup malam kesenian gitu kelas ya, hire dia 15 juta saat itu. Wow, 15 juta. Itu anak A3, wong suge-suge kabeh lah A3. Itu bisa itu bayar Dr. Dolit 15 juta. Luar biasa ya. Itu lawannya kayak gitu-gitulah kelasnya. Ya semua playback sih, rata-rata playback, lucu-lucuan gitu, kayak B-Project gitu lucu. Iya. Ada yang ludruk, yang lakonnya itu sederhana aja, kalau nggak salah kayak Sarip Tambak Yoso gitu lah, perang lawan Belanda segala macam. Terus ada Bahnyolannya juga, ada tokoh apa pembantu sama juragan, jok-joknya juga ada, tapi heroiknya juga ada, perang lawan Belanda, ludruk tadi, ludruk live. Pakai pengrawitnya nggak ngebon dari luar kelas. Nggak ada additional player ya. Murni. Cak, ini yang belum terjawab. Kok bisa kepikiran ke situ? Emang sering nonton ludruk, emang sering nonton film, atau apa kok akhirnya tiba-tiba bikin teater? Kan nggak mungkin tiba-tiba kan, pasti ada pembisik-pembisik apa itu waktu itu? Kalau teater ya kebetulan saya aktif teater di luar ya. Di luar. Dari SMP kelas 3-an saya teater. Sejak SMP? Iya, SMP kelas 3-an saya aktif di teater gitu. Karena tetangga saya ada aktivis teater, udah tua bapak waktu itu ya, udah seusia ayah saya lah. Seusia ayah saya itu tokoh teater lah, pendiri teater di Surabaya, termasuk pendiri teater Surabaya kan waktu itu ada kurang lebih 10 teater gitu ya. Itu salah satu tokoh penting teater Surabaya namanya Pak A.M. Yanto, itu tetangga saya, itu ngajak saya berteater. Tapi setelah SMP-an gitu, SMP kelas 2, kelas 3 lah, kebawa terus juga. Selain yang kenangan masa SD tadi, SMP itu saya kenal dengan tokoh teater sehingga aktif di teater dan dianggap dia saya berbakat, terus sampai jadi pelatih malahan. Dia itu SMA udah mengental aja
berkesenian, makanya kok SMA 2 nggak ada ekskul teater. Saya ngajuan proposal ke sekolah untuk membuat ekskul teater dan approve gitu. Dan ada regular ekskul teater dari saya, dibantu sama dua orang teman saya. Salah satunya namanya Arif Bagus Prasetyo, sekarang sastrawan. Baru kuliahnya di Teknik Kimia ITS, tapi sekarang sastrawan lumayan ngetop internasional. Namanya Arif Bagus Prasetyo. Boleh di browsing itu. Angkatan saya, termasuk yang mendirikan teater. Itu sastrawan, penulis yang bukunya lumayan, tinggal di Bali. Salah satunya. Ketika itu guru-guru seperti apa tanggapannya? Nah, guru mah nggak ada urusan sama seni kali ya. Kebetulan saya A1. Zaman itu masih A1. Ketawa jadi. A1, A2, A3 kan saya A1. Ya nggak tahu psikotes masuk A1, tapi nggak tahu minat saya belajar terhadap A1 itu kimia fisika itu makin kesini makin nggak interest gitu loh. Pokoknya guru-guru kimia, fisika, matematika itu sama saya sebel. Dianggap saya bodoh untuk urusan-urusan faknya S1. Sampai ada guru, Bu Santoso, guru biologi itu mengancam saya, orang kayak kamu tuh nggak akan pernah bisa masuk UNER ITS. Potong jari saya kalau Ridho bisa masuk UNER ITS. Ah, serius? Iya, digituin, lantang di depan kelas. Dan saya dengan santainya itu kelas 2 SMA itu saya ingat. Dengan santai saya bilang, ya emang saya pengen masuk UNER ITS, Bu. Lah terus kamu pengen masuk kuliah apa? Saya pengen kuliah IKJ. Kelas 2 SMA saya declare di kelas. Saya pengen kuliah di IKJ. Oh, udah declare dari kelas 2. Ya, saya pengen masuk IKJ, Bu. Ya, pokoknya disumpahin. Ya karena waktu itu kan semua sekolah di Surabaya kan kayak bersaing berapa persen yang masuk ITS UNER. Perguruan tinggi negeri itu 90% terserap perguruan tinggi negeri itu udah prestasi buat. Betul. Ya waktu itu saya termasuk orang kenapa harus? Bener-bener saya emang nggak daftar, nggak tes, nggak apa. Bener-bener setelah lulus nggak usah nunggu liburan sih, kelar EPTA saya langsung ke Jakarta untuk survei IKJ di mana, kampusnya, ambil formulirnya di mana. Saya langsung ke Jakarta setelah EPTA itu. Orang pada sibuk UMPTN apa, saya nggak ikut-ikutan UMPTN buat nggak pengen emang. Bener-bener nggak pengen masuk UNER ITS lah. Langsung fokus aja lulus EPTA langsung ke IKJ. Ketika itu saya langsung jawab, orang tua saya bagaimana, nggak ngasih sebenarnya. Ya pasti. Ya pengennya kuliah di Surabaya udah. Pada umumnya lah Surabaya itu kalau nggak terima UNER ITS ya udah silakan kuliah di Untak atau Ubaya atau mana. Orang tua sih nggak pengen ngapain IKJ mau jadi apa. Mau jadi nggak ada urusan saya waktu itu. Istilahnya saya colong BPKB motor saya di lemari, saya jual, saya pakai buat dasar. BPKB kan disimpan di lemari sama orang tua. Saya colong BPKB, saya jual motor buat masuk IKJ. Tahu-tahu, ya pokoknya waktu pamit ke Jakarta, pamitnya dolan ke Jakarta, liburan. Padahal tes balik-balik, tahu-tahu udah bawa baju segala macam, carrier loh. Ya, aku keterima di IKJ dan aku mau tinggal di Jakarta. Itu nangis orang tua, nggak ngasih sebenarnya. Nggak ngasihnya tuh sempet bener-bener dilarang atau ya cuman ya sudah menyesali atau apa, gimana perjalanannya waktu itu, Cak? Nggak ngasih, ya pertama tadi mau jadi apa, kuliah seni, jadi apa. Dan ada tetangga saya juga yang kuliah di ISI. Waktu itu masih belum ISI, Akademi Seni Rupa Indonesia, ASRI. Ada tetangga saya kuliah ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia, Jogja. Itu seusia kakak saya lah dia itu. Seusia kakak saya lah dia. Buat apa? Saya dulu tinggal di kampung, Mas, di Kalibutuh, Tembak Sayuran. Jadi kayak ngerumpi ketemu tetangga ngobrol tuh lugas gitu. Maksudnya, apa anak sampean kuliah di IKJ? Ya apa, ono iku akeh narkoba. Pasti anak sampean kesasar inilah pemakai narkoba itu. Takut-takut gitu orang tua saya. Nyokap saya. Waduh, makin sedih aja. Pokoknya nggak ada harapan lah, udah masa depan suram lah kalau masuk IKJ. Paling jadi pemabok di sana katanya gitu. Sedih aja orang tua, ya nggak mau ditinggal anaknya juga. Kebetulan saya anak terakhir kan, nomor 6 dari 6 bersaudara. Yang dimanja gitu, anak terakhir yang dimanja nggak boleh jauh-jauh lah. Dan saya yang paling jauh, kakak saya 5 nggak kemana-mana. Surabaya Malang aja paling jauh Malang paling.
Saya 5, di atas saya ya Surabaya Malang, nggak ada yang kemana-mana. Saya doang yang lulus SMA mencetat ke Jakarta dan sampai sekarang nggak balik. Cak, ada nggak kata-kata atau kalimat yang Cak Rido ungkapkan kepada orang tua ketika benar-benar harus meninggalkan rumah menuju ke Jakarta? Apa semacam kayak udahlah percaya sama saya atau apa gitu yang akhirnya meyakinkan ya sudah melepas walaupun tadi ya tetap ketar-ketir karena tetangga pada bilangnya narkoba lah apalah segala macam. Iya, iya. Ada nggak kalimat apa yang disampaikan? Apa persisnya sih nggak ada ya, yang nggak ada kata-kata istimewa atau gimana. Pokoknya saya kekeh aja deh. Dan orang tua saya itu tahu saya itu tipe orang yang kalau ada kemauan udah nggak bisa dicegah. Oh, oke. Udah pasti nggak bisa dicegah. Wanti ya. Apalagi ngasih tahu saya udah diterima dan saya udah bayar. Udah bayar dari mana? Ya itu motorku tak jual. Motor yang sampai tak pakai, istilahnya motorku kan. Tapi yang nyimpen kan orang tua, BPKB tak colong, tak jual. Ya udah lemes aja orang tua, udah nggak bisa, orang semua udah kepalang basah ya. Iya, udah pamitan bawa tas, pamitan pergi ke Jakarta, nggak balik udah. Jadi sejak itu nggak pernah balik. Sejak itu nggak pernah balik, maksudnya balik cuma buat kayak pulang. Balik cuma lebaran atau libur semester ya. Waktu kuliah sih tiap libur semester ya otomatis balik. Nah, ketika menjalani masa-masa kuliah di IKJ, kemudian akhirnya berprofesi sebagai pekerja film, apakah masih ada resistensi dari keluarga? Lumayan, dimingin-mingin. Di tengah-tengah kuliah itu masih dirayu-rayu untuk udah deh, balik aja ke Surabaya, udah kuliah di Surabaya aja, yaitu Untak Munitomo apa gitu-gitulah. Masih di tengah-tengah semester 3, semester 5 gitu, masih dikilik-kilik gitu. Saya enggak ya ada galau karena Mas Jati, saya di Jakarta nggak ada saudara satupun. Oh, jadi benar-benar ngekos sendiri, hidup sendiri ya? Itu yang dikhawatirin orang tua itu cuma itu kok. Kalau sakit gimana, apa gitu-gitulah. Karena nggak ada saudara, nggak ada yang bisa dititipin. Dan udah nggak tahu anaknya di Jakarta mau istilahnya mendem, geletak anu parkiran, apa kan sing ngero wis. Jakarta keras, men. Dan sangar emang IKJ saat itu zaman saya itu wis gila emang. Ya. Di zaman itu luar biasa ya. Sekarang aja sudah mulai agak turun ya. Nyentrik-nyentriknya, apanya segala macam zaman dulu emang luar biasa ya. Dan saya betah di IKJ, saya sampai ketua senat mahasiswa, kepala ketua ospek, aktif di organisasi lah. Ya macan kampus lah saya dulu. Oh, luar biasa loh ya. Anak Mada, anak daerah jadi macan kampus di Jakarta tuh udah luar biasa ya, karena anak daerah tuh kan ya biasanya inferior gitu kan. Oh, saya nggak dicerita, saya songong. Oh, serius? Songong, berantem dah songong dah. Kalau nggak gitu nggak hidup. Saya beli pas-pasan kan, ya harus ini songong. Kalau saya awalnya di semester awal tuh inferior banget, karena kan saya ngerasa anak Jakarta dengan segala macam informasi kemudahan yang mereka dapat tuh otomatis kan bikin kita anak daerah tuh jiper duluan ya. Yang awal-awal yang bikin jiper paling senior kan. Ya. Kalau temen slifting mah awal masuk temen slifting mah saya nggak ada urusan, nggak ada yang saya takutin kalau temen slifting. Senior paling yang neken kan, ngecengin gini gitu. Jawa lu segala macam. Begitu saya beranjak senior semester 3, semester 5 dan seterusnya, udah selesai, udah nggak ada tantangan, udah lewat semua. Udah paling jagoannya deh zaman saya. Jadi kuncinya untuk bisa beradaptasi dengan suasana seperti itu ya kita harus lebih songong ya. Pantang mundur datang. Harus lebih songong. Terabas sudah, nggak ada cerita. Kalau enggak ya. Ini nih salah satu. Ingin terus. Salah satu tips and trick buat anak-anak muda yang akan berjuang ke rantau. Nah, jangan takut karena sebenarnya sebagai anak daerah kita minder itu perasaan pribadi ya. Perasaan dalam diri sendiri. Nggak ada saya minder-mindernya. Nah, kalau beda kalau sama saya dulu waktu kuliah lulus SMA langsung ke Jakarta, mindernya setengah mati karena semua orang satu angkatan, saya orangnya tipikalnya emang selalu observe dulu sih. Jadi di semester pertama tuh saya kayak mau ngomong lo gue aja tuh agak bingung karena kita kebiasaannya kan aku, kamu, sementara anak Jakarta pakai aku kamu itu kalau ada special relationship, kalau mereka pacaran aku kamu, tapi kalau sama temen lo gue. Itu gimana caranya saya berusaha setiap kali ngobrol menghindari kata-kata lo gue.
karena ngerasa masih belum nyaman. Tapi lama-lama, pelan-pelan saya ngerasa saya udah bisa nih ngomong lo gue. Udah nggak medok lah ibaratnya kayak gitu ya, nggak ada medok-medoknya. Akhirnya saya semester pertama selesai itu saya baru ngerasa bahwa oh ternyata yang tadinya saya pikir anaknya keren banget, bisa dijadikan kayak saingan, ternyata loh kok nilainya di bawah saya ya. Oh ternyata saya bisa loh. Oh, nah dari situ mulai muncul rasa percaya diri bahwa saya juga bisa bersaing sama mereka. Bahkan mereka itu yang saya pikir luar biasa ternyata ya biasa aja dibandingin saya. Jadi waktu itu saya ngerasa bahwa oh anak daerah tuh nggak selamanya jelek. Anak daerah tuh justru malah apalagi kalau punya jiwa kayak tadi Cak Rido ya, struggling yang Ya paling PD-nya mental aja dicengin mental. anak-anak Jakarta, dicengin. Jawa lo, itu gimana kita. Dan tetap saya sampai detik ini 31 tahun berjalan, ya tetap medok saya juga nggak hilang tuh. Medoknya nggak hilang ya? Nggak hilang sampai sekarang ya masih begini ngomongnya, masih medok, masih selera makan juga masih rujak cingur, masih ini itu. Justru malah jadi kayak semacam trademark ya, Cak. Rido anak Surabaya itu dulu karena nggak ada, sampai jarang loh anak Surabaya kuliah di KJ itu, hampir nggak ada. Ya ada tapi sekian tahun, sekian angkatan baru ada. Bukan setiap angkatan pasti ada anak Surabaya, itu belum tentu ada dalam 1 tahun itu. Dan belum tentu sinematografi, jurusannya aja di teater atau seni rupa. Tapi itu pun nggak setiap tahun ada anak dari Surabaya, nggak banyak sih. Tapi setuju nggak sih Cak kalau ini pemikiran saya ya, ketika saya sudah tinggal di Jakarta akhirnya kemudian sesekali saya pulang ke Surabaya ketemu sama teman-teman satu angkatan, memang Surabaya sama Jakarta tuh beda dikit. Jakarta kota besar, Surabaya kota besar, kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Tapi secara budaya, secara pemikiran orang-orangnya itu masih ya seperti tadi. Makanya kenapa akhirnya banyak orang yang ketika bilang mau masuk IKJ, oh dadi opo? Masih sampai sekarang masih merasakan itu nggak, Cak? Masih. Apa yang harus dilakukan, Cak? Maksudnya paradigma ya gitu, masih. Itu kan masih nggak bisa hilang ya. Bahkan kan sekarang ini umuran saya udah jadi orang tua nih, sudah punya anak gitu, atau teman-teman dari Cak Rido juga sudah menjadi orang tua. Nah, ketika mereka ke anaknya itu tuh ternyata masih berpikir bahwa lo yakin mau sekolah itu, lo mau jadi apa? Padahal informasi sudah sangat terbuka gitu kan. Cari apa yang mau di-share, Kak? Kalau umumnya sih, kalau umumnya saya sama teman-teman saya seangkatan ya, teman SMP, teman SMA, di grup WA atau kalau di reuni ketemu, umumnya sudah terbuka semua sih umumnya ya. Tergantung ya, walaupun bapaknya dulu juga. Karena kebanyakan kan gini ceritanya. Kayak misalnya teman-teman saya deh, banyak sekali yang kuliahnya apa, kerjanya apa. Ya. Kuliah di Tekim dengan IP pas-pasan, saat ini menjadi Direktur HRD BAT Internasional Asia Pasifik. Apa hubungannya coba? Kuliah Tekim, IP pas-pasan, tapi saat ini karirnya luar biasa. Direktur HRD BAT Asia Pasifik. Dan banyak contohnya yang kayak gitu, kuliahnya apa, jabatannya apa. Dari situ dia juga mulai kebuka bahwa anak saya, kalau bisa jangan kayak saya. Lu pengen apa dari sekarang deh kuliahnya, kalau bisa sama dengan apa yang akan lu jalani nanti kerjanya. Banyak loh teman saya yang kayak gitu, kuliah arsitek, kerja di agensi periklanan. Nah, apa hubungannya coba? Kenapa nggak dari awal lu kuliah di yang ada agensi periklanan, di communication gitu, di komunikasi. Bisa jadi akan lebih mentereng ya. Akan lebih enak kalau apa yang lu jalani hidup nanti sesuai dengan kuliah lu, itu lebih enak pasti daripada kuliahnya apa. Ya akan ada gap apa. Ya eman-eman, ngapain lu dulu? Apa hubungannya Tekim sama HRD tadi kembali. Kebetulan kalau anak saya sih, saya menikah agak terlambat, umur 33 baru menikah. Makanya anak saya yang pertama baru kelas 1 SMA laki-laki. Tapi udah saya ajak ngobrol. Malah sering saya pancing, ya saya kasih apa stimul, saya pancing apa, pengen apa-apa yang nggak yang mainstream lah. Kalau mainstream ya kuliah di hukum, ekonomi gitu, dokter, teknik, ya mainstream lah. Saya bukan UNER ITS lah, yang nggak ada di UNER dan ITS.
misalnya. Banyak perhotelan misalnya. Biasanya sekarang kalau berlibur kita kan, mana ada hotel sepi sebelum pandemi ya. Tuh semua. Artinya kalau lu kuliah di perhotelan, terserap pasti. Terus kita makan daging, makan steak gitu. Lu tahu nggak? Saya tanya anak saya, lu tahu nggak daging yang kita makan 70% masih ngambil dari Australia. Artinya apa? Kalau lu piara sapi, udah pasti keserap. 70% kita mesti ngambil dari Australia karena nggak ada. Petani makin sedikit, makin nggak mau orang jadi petani, makin nggak mau orang berternak sapi, pengennya kerja di kota, di bank semua. Lu ambil alih, lu switch, lu yang ke desa piara sapi, udah pasti terserap. Nah, misalnya lu kuliah peternakan, lu kuliah perhotelan, atau kuliah seni sama kayak ayah gini, jadi sutradara, produser, serah dari kelas 1 SMP, dari kelas 3 SMP sekarang kelas 2, sering saya pancing gitu. Mesti real di lapangan. Dan karena bapaknya entrepreneur ya, saya pengen anak saya juga employee atau entrepreneur. Dah, lu pilih mana? Dari sekarang lu harus tahu deh, mau jadi pegawai tetap, cari aman, gaji bulanan, atau wirausaha. Nah, wirausaha ya macam-macam tadi, bisa peternak, bisa macam-macam. Ya dia masih mengangguk-angguk, belum tahu. Tapi udah saya siram terus hal-hal yang kayak gitu. Dan semua di depan mata kan. Tuh, depan mata. Apalagi sekarang kayak startup. Ayo. Lu bisa sama temen lu berdua bertiga bikin startup, kalau sukses valuasinya segini, dibeli orang udah entrepreneur dan punya employee ya. Ya pokoknya bukan Uner ITS. Pokoknya mindsetnya jangan melulu Uner ITS lah. Hukum, ekonomi, itu aja enggak. Nanti setelah jadi entrepreneur mau memperdalam ilmu ekonominya baru lah ya, nggak apa-apa lah ya. Aduh, suka-suka deh nanti kalau udah dewasa dia tahu apa yang harus dipilih. Tapi kalau untuk memancing, menstimulan, memberikan wacana, sebenarnya ya hal yang di luar mainstream tadi kan, paling enggak. Dan saya membuka seluas-luasnya. Pilot misalnya. Walaupun mahal sekolahnya. Nah, itu kan cerita. Tapi kalau ada misalnya nih anak pengen banget, enggak masalah kita taruh surat sertifikat rumah buat kamu masuk pilot. Buat anak ya. Iya, kalau emang pengen bener. Tapi harus serius itu mungkin ya catatan. Ya, terlepas dari biayanya mahal atau gimana, yang penting ya pilot nggak ada di Uner ITS juga kan. Iya. Peternak nggak ada di Uner ITS. Perhotelan juga nggak ada di Uner ITS. Pokoknya apa yang nggak ada di Uner ITS tuh malah saya cari. Masukin. Kok dikit-dikit Uner ITS mulu patokannya orang lulus sekolah. Ada UI loh, ada UGMO bukan ya itu ya, bukan ya, sama aja itu. Saya masih terngiang-ngiang tadi, anak seperti kamu nggak akan mungkin bisa masuk Uner ITS, potong jari saya. Nggak PTN. Itu memacu saya itu. Dimaki gitu kan memacu saya itu. Oke, saya tunjukkan nanti. Nah, waktu kemarin saya film pertama saya premier di Surabaya, saya undang semua guru yang zaman saya undang semua, datang kira-kira 20 guru. Rata-rata perempuan kan. 20 yang mengajar saya, yang semuanya udah pensiun. 22 udah pensiun. Kan mereka masih punya paguyuban, grup W atau apa. Teman-teman saya yang ibunya guru. Ya. Di zaman saya gitu. Tolong hadir 20-an guru, rata-rata perempuan. Meluk saya semua. Meluk. Iya, apal. Mereka semua apal sama saya dulu waktu sekolah. Badungnya dulu ya? Badung, ini goblok di kimia fisika, materi goblok. Ternyata bener dia memilih ini gitu. Ya iki lah bener lah kowe saiki jadi sutradara ini bener ini. Ya, gitu. Dipeluk saya. Setelah jadi sutradara. Jadi memang kalau dilihat dari ceritanya Carido tadi adalah jangan dilihat dari apa yang saatnya. Prosesnya itu memang kadang-kadang ada menyakitkannya gitu ya. Bahwa tadi dikatakan goblok lah, dikatakan badung lah, terus kemudian sampai dibilang nggak bakalan bisa keterima di Uner ITS atau apapun. Nggak bakalan. Tapi kalau kita punya keinginan dan kemudian kita tahu jalannya dan yang pasti harus kita seriusin gitu ya, tanggung jawab dengan apa pilihan kita, ya. Itu pasti ketika semuanya tercapai ya semua orang akan angkat topi gitu ya, Cak ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ya, selama kita sungguh-sungguh emang mencapai apa yang kita pengenin dan kita berprestasi, tercapai cita-cita kita. Ya, dia bikin film kan nggak gampang. Misalnya kalau di database orang bisa bikin film, let's say baru berapa ratus orang sih di Indonesia. Paling nggak saya termasuk di daftar pustaka, saya termasuk di dalamnya.
saya udah. Cak Rido from Surabaya, only one ya, the one and Nah, only. kalau dari Surabaya, saya tengok kiri kanan nggak ada. Sinias dari Surabaya itu kebetulan nggak ada. Serius? Kebetulan nggak ada. Banyak kan Bandung. Dulu ada anak SMA ada, tapi almarhum Iqbal Rais. Angkatan saya itu. Angkatanmu, benar. Iya, anak SOS 1, saya SOS 2. Iya, saya dulu dia 10 atau 12 film pernah dia bikin. Iya, Iqbal. Sayang, ya. Dan yang di film pun juga jarang, Cak. Angkatan saya ada Ramon. Ya, Ramon Tungka, aktor ya. Aktor sama Iqbal itu. Jadi yang Iqbal tuh kuliah di broadcast Erlangga dia. Dia kuliah di broadcast Erlangga. Ya. Terus magang di tempatnya Hanung Bramantyo. Itu kan saya mantau masa culunnya dia masih magang di Hanung Bramantyo, nyantrik lah. Astrada Hanung. Terus Hanung tuh orang yang mempromosikan asisten-asistennya ke pihak besar itu sangat sampai semua Fajar Nugros. Oh, itu semua berawal dari Dilan tuh. Dilan sutradara Dilan tuh juga alumni Cantri Ani Hanung. Banyak ada sekitar 10 orang lah. Alumni Astradanya Hanung itu mempromosikan Astradanya itu cepat. Jadi masih muda udah jadi sutradara itu baik. Salah satunya ya Iqbal Rais itu. Ya. Dia kalau masih hidup pasti akan saya ajak kolaborasi itu. Yuk Surabayaan yuk. Ya sayang sekali gara-gara sakit ya. Sakit sempat pula kan. Juga kaget sih. Padahal dulu Iqbal tuh ketika SMA di SMA 2 tuh begitu aktifnya. Ibaratnya kayak nggak ada yang nggak kenal sama Iqbal. Kebetulan yang dari angkatan saya yang ke Jakarta merantau kan cuma nggak terlalu banyak yang terlihat sukses ya, salah satunya Iqbal, Ramon, ini benar-benar ketika itu sempat ketemu, sempat diundang juga waktu dia premier film pertamanya, waktu itu Tarik Jabrik yang pertama. Ya, Tarik Jabrik yang di kalau nggak salah premiernya itu di apa dulu yang Planet Hollywood. Ya biasanya kalau nggak Planet Hollywood ini Jakarta Teater dulu. Ya, sekarang Epicentrum mulu premier itu. Cak, saya mau tadi itu sempat agak sudah terjawab sedikit pertanyaan saya ketika melihat gimana sih caranya kita menentukan kehidupan ke depan gitu ya, bahwa ya sebisa mungkin sejak dini. Nah, pertanyaan saya, menentukan sikap atau menentukan pilihan bahwa saya akan memilih jalan hidup ini itu lebih baik itu sejak kapan? Kalau tadi kan Cak Rido kan dari kelas 2 dan di kelas 3 SMP sudah mulai terlibatan di teater. Kemudian di SMA kelas 2 akhirnya ada teater dan di situ mengikrarkan diri bahwa saya mau masuk IKJ. Ya. Berarti kan sebenarnya dalam perjalanan dari kelas 3 SMP sampai kelas 2 SMA itu sudah mulai banyak ya tertanam bahwa oh saya kayaknya akan milih di sini nih. Nah, menurut Cak Rido, sejak kapan sih sebagai anak muda ABG lah ya menentukan bahwa gue akan di jalur ini? Gitu. Kira-kira kelas 2 SMA. Kenapa kelas 2 SMA? Apakah sudah mulai secara pemikiran sudah mulai agak lebih settle gitu atau seperti apa? Ya makanya kayak anak saya sekarang karena dia masih kelas 1 ya. Jawabannya cuma au belum ngangguk-ngangguk doang. Mungkin kelas 2 akan lebih detail lagi. Seperti saya dulu baru kelas 2, baru fokus gitu. Itu pun di zaman itu anak kelas 2 SMA udah yakin dengan cita-cita juga nggak banyak loh Mas Jati. Betul. Saya mungkin ya pokoknya satu di antara ribuan anak yang kalau ditanya masih nggak tahu apa-apa juga kelas 2 SMA masih main. Jarang orang yang bisa yakin dari kelas 2 saya akan hijrah ke Jakarta masuk IKJ. Itu nggak banyak. Ya. Dan kalaupun ada ya pasti masih mbok-mbokan semua. Mbok-mbokan nggak mungkin dia mau pergi jauh-jauh dari orang tuanya masih nyusu semua, maksudnya. Bahkan teman-teman saya itu rata-rata ya walaupun garang korak ngene tapi mbok-mbokan kabeh aja tekan wong tuane. Wah, galau. Ada satu teman saya yang lumayan nakal gitu deh. Dia tahun 95 baru hijrah ke Jakarta. Setelah lulus ITS hijrah ke Jakarta. Itu awal hijrah ke Jakarta. Oh, itu kayak tikus kerendam air, kuyuk ciut, dikit-dikit telepon orang tuanya, dikit-dikit telepon. Ya elah, lu culun. Padahal 5 tahun kemudian selalu ITS dia kerja kan pertama
kali datang ke Jakarta atau seangkatan. Anak ya pokoknya anaknya korak lah, nakal lah zaman itu SMA-nya. Nyampe Jakarta kuyuh kayak tikus kecemplung air. Iya. Nggak pede gitu. Betul. Kayak depresi banget dia ngeliat Jakarta yang macet, penuh, sesek. Naik bis kemana-mana. Stres dia. Pengen balik. Pengen nyusul lagi. Kalau di rumah katanya pagi disediain roti sama mamanya gini gitu dimanja. Di sini lu sendiri nggak bisa. Lu harus urus diri lu sendiri 100% udah nggak ada. Benar. Siapin sarapan sama ibunya nggak ada. Setuju. Saya juga waktu 2002 lulus SMA dan pergi ke Jakarta tuh kayaknya nggak tahu, saya belum ngecek sih. Kayaknya cuma satu angkatan saya doang yang ke Jakarta. Yang lainnya tuh semuanya kuliah ya udah di Surabaya. Ya, ITS Unan. Dan banyak sekali beberapa saya ngobrol tuh mereka bahwa tidak pernah terpikir pun untuk kuliah di luar Surabaya. Kalaupun ada, teman saya apalagi zaman tahun segitu lebih istilah jelas belum ada handphone. Telepon rumah nggak semua orang punya. Ya. Saat itu saya waktu SMA nggak punya telepon rumah, orang kampung. Ya, begitu terbang ke Jakarta udah nggak ada komunikasi, udah surat paling. Surat ya. Sebulan sekali suratan sama orang tua. Telepon rumah belum ada waktu itu saya waktu awal hijrah ke Jakarta. Ya nggak dikasih, pasti dikekep. Nah, orang tua nggak tega nanya jauh-jauh pasti. Betul. Jangan kan ke Jakarta, di Jawa Tengah aja, Jogja misalkan, kan ada UGM ya. Maksudnya kan memberikan pemikiran alternatif selain UNER gitulah. Selain UNER paling Jember sama Malang ya, UNED sama. Ya, betul. Sama Brawijaya itu pun seminggu sekali pasti pulang. Jumat malam pulang pasti. Ya, mungkin ini adalah cerita dari dulu deh. Temanya dulu. Cerita yang harus buat anak-anak sekarang nanti yang menyaksikan rekaman ini tentunya mentalitas ya. Mentalitas itu memang benar-benar harus dipupuk sejak dini. Satu hal yang mungkin tidak pernah ada pelajarannya di sekolah sejak kita TK sampai SMA. Bahkan kuliah pun tidak pernah ada pelajaran mentalitas. Tapi mentalitas ini adalah kita bentuk, kita ramu sendiri, masing-masing orang pasti memiliki caranya sendiri dan mental ketebalannya itu pasti akan berbeda-beda. Tapi dari ceritanya Cak Rido ini, ternyata di zaman itu ketika segalanya masih terbatas, tidak ada alat komunikasi, mentalitasnya pasti akan jauh lebih harus lebih kuat ketimbang sekarang. Dan di saat ini ketika semuanya lebih mudah, kalau misalkan kangen sama orang tua atau kangen sama teman atau siapapun, kita bisa tinggal video call, melakukan hal seperti ini, kita udah bisa kayak ngobrol sebelahan gitu ya. Jadi tentunya mentalitasnya tidak diperlukan yang segitunya, tapi mungkin berbeda ya, mentalitas yang lain, seperti misalkan kita harus lebih struggle lagi untuk persaingan justru lebih ketat ya sekarang ya, Cak ya. Ya, karena kemudahan tadi ya. Saingan jadi ketat ya. Nah, kalau dulu siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang struggle, siapa yang menerjang, dia yang menang. Kalau sekarang nggak cukup itu semua, tapi ya ada fasilitas, dia punya apa enggak. Sekarang lebih banyak kriteria untuk Anda menjadi sukses itu kriteria jauh lebih banyak. Kalau dulu cukup Anda pede, Anda tangguh, struggle, gigih, itu yang menang dulu. Kalau otak mah sosol lah kita. Volume otak semua manusia kan sekian cc semua rata semua. Cc-nya sama, nggak ada yang lebih gede, nggak ada yang lebih kecil. Tinggal siapa yang lebih sungguh-sungguh. Kalau dulu gitu. Oke. Nah, ini terkait dengan pertanyaan terakhir saya. Jadi kira-kira value apa, Cak, yang harus dimiliki oleh generasi muda, utamanya generasi Smada Baya sekarang ini, untuk bisa bersaing ke depan? Karena mereka lah nanti yang akan menjalankan negara ini gitu di Indonesia emas di 100 tahunnya Indonesia di 2045. Ya karena banyak ya cita-cita di tahun 2030 something Indonesia harus lebih apalah segala macam. Apa value yang paling penting, nggak harus satu sih, mungkin ada beberapa yang menurut Cak Rido harus dimiliki oleh anak sekarang? Tetap sungguh-sungguh tadi. Jangan main-main deh pokoknya. Atas apa yang masa depan yang pengen kamu raih itu jangan main-main. Ya walaupun usia SMA waktu itu usia main. Ya.
teman-teman saya rata-rata masih pikirannya itu main mulu, main-main. Kalau saya enggak, saya udah mikir mau kuliah di IKJ. Itu teman-teman saya semua pada heran. Biasanya dia yang ngalir aja, paling disuruh orang tuanya, UNRITS, guru juga nyuruh gitu, orang tua juga nyuruh gitu, ngalir semua hidupnya. Baru melek setelah lulus kuliah. Rata-rata teman saya seangkatan baru melek setelah lulus kuliah. Kalau saya sudah melek dari kelas 2 SMA. Itu teman-teman saya juga banyak yang istilahnya mengagumi saya di sisi itu. Padahal di saat itu kelas 2 itu masih belum ada yang mikir, Dok, mau ngapain, udah masih ngalir. Ya kalau bisa itu sungguh-sungguh pokoknya. Apa yang sungguh-sungguh dan fokus. Ojo gampang menggok kah baru pengen utak-atik misalnya otomotif. Bosen ini komputer, bosen lagi. Nggak fokus, banyak ya orang-orang nggak fokus. Kakak saya sendiri, om saya itu kok pada nggak fokus ya, pindah-pindah profesi itu kayak enteng gitu. Ini deh, buka restoran, habis itu ini deh, dan semua gagal rata-rata karena nggak fokus. Kalau fokus awalnya gagal memang, tahun pertama gagal, tahun kedua, tapi fokus aja terus, learning by itu pasti berhasil ujungnya. Tapi kalau nggak fokus, nggak iso pindah nih, ya KP nggak iso terus. Ujung-ujungnya semua jadi nanggung, nggak ada achievement. Kalau orang nggak fokus nggak ada achievement. Orang yang punya achievement adalah orang yang fokus apa yang pengen tekunin. Kayak Cak Anang, fokus di desain. Achievement Cak Anang di desain. Siapa yang nggak kenal Cak Anang Supardi jago desain? Karena Cak Anang fokus di bidangnya desain. Nggak menggok gitu loh. Rata-rata liane konco-konco menggok ya. Bisnisnya palu gada semua. Iki melok. Ini tambang, melok tambang. Apa? Batu kapur, melok semua. Kalau saya ditawarin, yuk join, invest ini itu. Enggak. Kalau invest, join film, ayo saya. Nah, saya fokus. Kalau yang lain nggak pernah tarik diajak join. Saya cuma film dan sampai detik ini usia saya 50, iya masih fokus di film. Dari kelas 2 SMA sampai detik ini, saya fokus satu film. Titik, udah nggak ada, lainnya nggak ada. Sampingan apa nggak ada, film aja sampai sekarang. Luar biasa. Walaupun misalkan dalam perjalanannya akan ada ups and down ya. Itu tentu. Nggak masalah. Tapi ya itu tadi nggak mudah menyerah kalau orang yang fokus tadi sih sungguh-sungguh fokus pasti nggak mudah menyerah. Ya itu istiqomah ya, jangan ya lurus aja lah. Ya banyak lah teman saya, sukses titik narkoba ya wes gelondong pasti. Ya alhamdulillah saya walaupun pergaulan ya IKJ kayak apa, ya saya nggak pernah berurusan dengan yang gitu-gitu sih. Kena narkoba gelondong pasti. Ya. Cak, apakah Cak Ridho segitu terbukanya untuk anak? Yang nomor 1 kan udah gede ya, yang nomor 2 akan dibedakan atau seperti apa? Ya kalau cewek dibedakan lah, cewek. Emang lebih cewek. Jadi cowok aku terbuka. Kelas 1 SMA lu mau ngerokok, lu mau secara socialize lu sosial serah. Tutup mata ya. Tapi kalau narkoba enggak sama sekali. The big no. Awas kalau sampai ketahuan narkoba selesai hidup lu udah. Oke. Cak, ini kan tadi kan banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil ya, terutama bagi anak-anak muda untuk kedepannya seperti apa. Nah, ada pesan nggak, Cak, buat para orang tua nih yang sudah punya anak nih kayak saya, kayak orang-orang lain di luar sana yang masih berpikiran kadang-kadang ya mau nggak mau karena kita tuh adatnya adat ketimuran ya, masih banyak sekali paradigma-paradigma yang anak itu harus cakep, anak itu harus jangan terlalu diberikan kebebasan lah karena masih anak-anak, mereka itu masih belum bisa mikirin kayak gitu. Nah, apa Cak yang kalau tadi kan nilai-nilai soal fokus, sungguh-sungguh, tidak punya menyerah ini kan buat anak-anak nih. Nah, kalau untuk para orang tua, apa Cak? Jangan pernah sekali-sekali memaksakan untuk mentransformasi pengalaman masa lalu Anda ke anak Anda. Zaman is totally different lah. Apa yang pernah Anda alami dulu, jangan memaksakan untuk transformasi ke anak Anda. Beda. Gue dulu gini, papa dulu enggak, sekarang beda. Beda, akuilah beda. Metodenya apa beda, tapi kalau mengajak diskusi ya harus lebih sering. Saya sih mengajak diskusi tadi. Oke. Peternakan, diskusi kan. Tapi saya nggak memaksa. Oke, lu harus jadi ini ya. Karena papa dulu gini-gini enggak sih.
Jangan sekali-kali memaksa untuk mentransformasi pengalaman hidup Anda ke anak Anda karena itu berbeda. Apalagi ortodok tadi, UNER-ITS memaksa anak Anda untuk UNER-ITS, janganlah. Banyak kok peluang diversifikasi ini semua, diversifikasi masa depan tuh luas sekali. Oh, misalnya sekolah DJ, lulus SMA sekolah DJ, kan ada tuh college DJ, monggo. Misalnya disc jockey, punya masa depan nanti joki. Asal fokus, tahu-tahu disc jockey internasional, terbang ke Spanyol untuk jadi disc jockey, kan hebat, achievement. Walaupun kerjanya di dunia malam, tapi kalau nggak narkoba, nggak minum, nggak apa ya? Itu tergantung orangnya. Saya Indonesia kurang apa sih, IKJ, dunia film kurang apa, tapi saya alhamdulillah nggak sombong, nggak pernah tercemar dengan hal itu. Karena kalau udah kena kayak gitu selesai soalnya orang. Nggak akan jadi orang, nggak tahu kenapa. Rata-rata teman saya kalau udah kena gitu selesai itu. Karena sarafnya, karena kemampuan ininya. Udah nggak bisa fokus lagi kan, menjalani hidup sudah nggak bisa fokus lagi deh. Oke, aduh menarik banget ya, ternyata seorang M. Ainun Ridho, Smada Bayas 90 ini luar biasa kehidupannya, yang awalnya seperti normal-normal, kebanyakan anak-anak, main bola, main layangan, tapi di sela-sela itu pernah bikin bioskop mini yang akhirnya bisa beli jajan dari hasil itu, dan lupa semasa hidupnya, lupa kalau pernah melakukan hal yang sama, akhirnya diingatkan lagi ketika sudah dewasa, dan ternyata bibit sebagai sutradara, sebagai pekerja film itu sudah ada sejak kecil, dan ketika melalui perjalanan hidup, ternyata dari SMP dan SMA sudah mulai menentukan kehidupannya ke depan akan seperti apa, yakni di jalur pekerja film. Satu hal yang sangat jarang dilakukan oleh anak-anak di tahun 90-an. Di SMA, di umur SMA tahun 90-an, mungkin yang lainnya masih berpikir bahwa sekolahnya ya sudah di dokter, insinyur, ekonom gitu, tapi Cak Ridho ini memutuskan untuk memilih sebagai pekerja film. Sebuah pilihan yang sangat berat bagi orang tua, bagi masyarakat di sekelilingnya ketika itu, tapi akhirnya dibuktikan dengan sungguh-sungguh, fokus, dan tidak mudah menyerah. Akhirnya sampai sekarang sudah 30-an tahun bekerja sebagai pekerja film, dan masih berada di sini, tidak mencoba untuk tengok kanan kiri, stay in this way, dan ya, achievement itu akan diraih ketika kita fokus. Dan tentunya mentalitas juga sangat penting. Jadi buat teman-teman semua yang masih galau, pengen memilih jurusan apa, atau ingin hidupnya ke depan seperti apa, ayo, mulai bicara dengan diri sendiri, mulai melihat apa kelebihan dan kekurangan diri sendiri sejak dini, sehingga nanti kita dengan jalan yang tepat, dengan jalur yang pas, fokus, sungguh-sungguh, tidak mau menyerah, pasti akan mendapatkan sebuah achievement ke depannya. Gitu ya, Cak ya? Siap. Mantap, mantap. Terima kasih, Cak Ridho. 1 jam kita udah ngobrol. Terima kasih atas berbagi informasinya, berbagi pengalaman hidupnya. Tentunya kita semua mendoakan Cak Ridho ini makin bersinar, makin banyak film-film yang dihasilkan, dan tentunya pandemi segera berakhir ya, Cak ya, biar bioskop kembali terisi untuk menyaksikan karya-karya terbaik dari sinias-sinias seperti Cak Ridho ini. Terima kasih, saya Jati Dharma, Cak Ridho, dan juga ada Pak Condro dan juga Cak Anang yang di sini ikutan apa ya, seksi sibuk, menghadirkan Cak Ridho pada perbincangan kita ini sangat luar biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat obrolan di kali ini. Saya Jati Dharma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.